Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk membahas materi teori bilangan. Nah, pada kali ini kita akan membahas teorema Wilson. Teorema Fermat dikemukakan oleh Pierre de Fermat, bangsa Prancis pada tahun 1640, yang merupakan teorema fundamental dalam mengembangkan teori bilangan pada saat itu. Teorema yang terkenal pula adalah Teorema Wilson yang pertama kali dipublikasikan Edward Waring pada tahun 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan teoremanya. Sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 dan menamakan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Sebelum membicarakan teorema Wilson, akan kita pelajari lebih dahulu teorema-teorema berikut ini yang akan membantu untuk membuktikan teorema Wilson. Oke teman-teman, di sini ada teorema 6.5. Teorema 6.5, jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P kurang 1. Oke, kita buktikan. Misalkan R adalah suatu solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P. Maka R kuadrat dikurang 1 kongruen 0 modulo P. R ditambah 1 dan R dikurang 1 kongruen 0 modulo P. Perkongruenan terakhir ini berarti P membagi habis R ditambah 1 dan R dikurang 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P membagi habis R ditambah 1 atau P membagi habis R dikurang 1. R ditambah 1 kongruen 0 modulo P atau R dikurang 1 kongruen 0 modulo P. R kongruen negatif 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Kemudian R kongruen P kurang 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Karena R suatu solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P kurang 1 adalah solusi dari X kuadrat kongruen 1 modulo P. Bukti lain yang lebih mudah apabila P kurang 1 dan 1 masing-masing disubstitusikan pada X dalam perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P. Coba kita lakukan ya. Selesaikan perkongruenan berikut ini. Oke, di sini yang nomor 1 ada X kuadrat kongruen 1 modulo 7 dan nomor 2 X kuadrat kongruen 24 modulo 23. Oke, perhatikan himpunan residu-residu terkecil modulo 7 selain 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari perkongruenan linear berikut ini, yaitu solusi dari X kongruen 1 modulo 7 itu adalah 1. Kemudian solusi dari 2X kongruen 1 modulo 7 adalah 4. Kemudian solusi dari 3X kongruen 1 modulo 7 itu adalah 5. Kemudian solusi dari 4X kongruen 1 modulo 7 adalah 2. Solusi dari 5X kongruen 1 modulo 7 adalah 3. Dan solusi dari 6X kongruen 1 modulo 7 itu adalah 6. Nah, tampak dari perkongruenan linear tersebut bahwa jika A bilangan anggota bilangan T ya, maka solusi dari AX kongruen 1 modulo 7 itu adalah A aksen anggota bilangan T ya. Dapat diperiksa pula bahwa apabila A, B anggota bilangan T dengan A tidak kongruen B,
modulo 7, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo 7 dengan A aksen B aksen itu adalah anggota bilangan T yang merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen 1 modulo 7 dan BX kongruen 1 modulo 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusinya berturut-turut adalah 6 A aksen sama dengan 1 dan B aksen itu sama dengan 6. Oke, dalam hal ini itu merupakan perhatian dari teorema berikut ini. Kita masuk pada contoh ya teman-teman. Oke, di sini ada contoh 6.5. Pandang perkongruenan AX kongruen 1 modulo 11 dan A aksen adalah solusinya, sehingga A aksen kongruen 1 modulo P, maka hubungan A aksen dan A aksen tampak pada tabel berikut ini teman-teman. Ya, bisa dilihat tabel ini hasil kali pasangan kongruen modulo 11 itu dapat ditulis sebagai berikut. Ya, 2 dikali 6. Ya, ini dari mana? Ini dari sini teman-teman. Nih, A dan A aksen nih. Nah, A aksen ini adalah hasilnya, ya. Ini adalah residu. A2 dikali 6, residunya 1 ya. 3 kali 4, 5 kali 9, 7 kali 8, modulo 11. Kita dapat pula mengatakan bahwa 2 merupakan inverse dari 6 modulo 11. Ya, dapat ditulis 6 inverse 1 modulo 11 adalah 2. Atau sebaliknya, 2 inverse modulo 11 adalah 6. Hasil kali semua bilangan pada ruas-ruas kiri ya akan kongruen modulo 11 dengan 1 pula, yaitu 2, 6, 3, 4, 5, 9, 7, 8 kongruen 1 modulo 11. Jika kedua ruas dikalikan 10 diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kongruen 10 modulo 11 ya. 10 kongruen 10 modulo 11 ya. 10 kongruen negatif 1 modulo 11. Coba tunjukkan bahwa 10 faktorial kongruen 10 modulo 11, kemudian 10 faktorial kongruen negatif 1 modulo 11. Coba tunjukkan bahwa 6 faktorial kongruen negatif 1 modulo 7 itu adalah 12 faktorial kongruen negatif 1 modulo 13 dan 18 faktorial kongruen negatif 1 modulo 19. Ya, contoh tersebut merupakan suatu cara membuktikan teorema Wilson, teman-teman. Oke, jadi di sini ada teorema Wilson ya. Jika P suatu bilangan prima, maka P dikurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P. Ya, bukti menurut teorema 5.6, kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai P dikurang 2. Sedemikian hingga A aksen kongruen 1 modulo 4 modulo P dan terdapat setengah P dikurang 3. Pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kongruen modulo P dengan 1. Ya, jika ruas kiri dari setengah P dikurang 3 kongruenan modulo P tersebut dikalikan, maka hasil kalinya akan kongruen modulo 4 dengan 1 pula, yaitu 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sampai dengan P dikurang 2 kongruen 1 modulo P. 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai dengan P kurang 2, P kurang 1 kongruen P kurang 1 modulo P. Ya, P kurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P. Nah, sebagai contoh diambil P itu sama dengan 13, maka kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai dengan 11. Sehingga terdapat 5 pasangan bilangan-bilangan itu yang hasil kalinya kongruen modulo 13 dengan 1, yaitu 2 dikali 7
kongruen 1 modulo 13. 3 kali 9 kongruen 1 modulo 13. 4 dikali 10 kongruen 1 modulo 13. 5 dikali 8 kongruen 1 modulo 13. 6 dikali 11 kongruen 1 modulo 13. Hasil kali ruas-ruas dari 5 kekongruenan ini adalah sebagai berikut. Ya, 2 dikali 7, kemudian 3 dikali 9, 4 dikali 10, 5 kali 8, 6 kali 11, kongruen 1 modulo 13. 1 dikali 2, kali 3 dikali 4 dikali 5, sampai dengan 11 kali 12, kongruen 12 modulo 13. Ya, ini berarti 12 faktorial kongruen negatif 1 modulo 13. Nah, converse dari teorema Wilson juga benar, yaitu apabila P dikurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P, maka P suatu bilangan prima. Hal ini dibuktikan sebagai berikut. Andaikan ya P bukan bilangan prima, maka P sama dengan A dikali B dengan A, B bilangan-bilangan bulat positif, dan A tidak sama dengan 1 atau A tidak sama dengan P, sehingga A itu membagi habis P. Dan A lebih kecil sama dengan P kurang 1. Karena P kurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P, maka P itu membagi habis P kurang 1 faktorial ditambah 1. Ya. Dan karena A membagi habis P, maka A membagi habis P kurang 1 faktorial ditambah 1. Karena A kurang dari sama dengan P kurang 1, maka A itu merupakan salah satu faktor dari P kurang 1 faktorial, sehingga A membagi habis P kurang 1 faktorial. Mengingat A itu membagi habis P kurang 1 faktorial ditambah 1 dan A membagi habis P kurang 1 faktorial, maka A itu sama dengan membagi sama seperti A membagi 1. Diperoleh suatu kontradiksi ya, karena A tidak membagi habis A tidak sama dengan 1, sehingga pengandaian tersebut tidak benar. Jadi P adalah suatu bilangan prima ya teman-teman. Nah, jika teorema Wilson dan converse ini ditulis bersama-sama, kita memperoleh syarat perlu dan cukup agar P suatu bilangan prima adalah sebagai berikut. P dikurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P. Atau dapat ditulis P suatu bilangan prima bila dan hanya bila P dikurang 1 faktorial kongruen negatif 1 modulo P. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai teorema Wilson, yaitu materi pada bab 6 ya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya pada materi dan pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.